Welcome to my channel. Jika video ini bermanfaat, silahkan di like, comment, and subscribe. Thank you and enjoy. Halo adik-adik, kali ini kita akan bicara mengenai perkalian vektor. Ada berapa sih perkalian vektor itu? Perkalian vektor itu ada dua macam. Yang pertama, kita sebut perkalian titik. Atau bisa dikenal dengan dot product. Yang kedua, yaitu perkalian silang. Atau yang biasa dikenal dengan cross product. Oke, seperti ini. Langsung saja. Apa sih perkalian titik itu? Perkalian titik atau dot product adalah perkalian dua vektor yang akan menghasilkan besaran skalar. Jadi jika ada dua vektor kita dotkan atau kita kalikan titik, maka dia akan menghasilkan yang namanya besaran skalar. Semisal ada dua vektor, yaitu vektor A dan vektor B. Keduanya terpisah dengan sudut sebesar alfa. Seperti ini. Jika vektor A dan vektor B kita dotkan, maka bisa kita peroleh A dikalikan dengan B dikalikan dengan cos alfa. Oke. A harga mutlak merupakan nilai atau besar dari vektor A. Sedangkan B harga mutlak merupakan nilai atau besar dari vektor B. Seperti ini. Sekarang yang kedua, kita bicara yang namanya vektor satuan. Vektor satuan. Jika kita gambar koordinat kartesius, oke, ini koordinat kartesius 3 dimensi. Di sini ada X, sumbu X, XY, kemudian ini ada YC, dan ini ada ZK. Oke. IJ dan K itu merupakan vektor satuan yang menunjukkan arah. Semisal XY, I itu menunjukkan bahwasanya vektor searah sumbu X. C itu merupakan vektor yang mempunyai arah ke sumbu Y, dan K merupakan vektor yang mempunyai arah pada sumbu Z. Oke. Jika kita bicara vektor satuan, apabila ada dua vektor satuan yang sejenis kita dotkan, I didotkan dengan I, maka nilainya sama dengan 1. Begitu juga dengan C, dot C, nilainya 1. K, dot K, nilainya pun juga sama dengan 1. Tapi beda jika ada dua vektor satuan yang berlainan didotkan, maka nilainya sama dengan 0. Semisal I dot C, hasilnya sama dengan 0. C dot K, nilainya sama dengan 0. Begitu juga dengan K didotkan dengan I, nilainya sama dengan 0. Seperti ini ya adik-adik. Semisal contoh, ada suatu vektor A, dia mempunyai
persamaan posisi 1i ditambah dengan 2j ditambah dengan 3k. Dan vektor B mempunyai persamaan posisi 3i ditambah dengan 2j ditambah dengan 1k. Berapakah nilai dari A dot B? Bisa kita gunakan perkalian biasa. A dot B I ditambah 2j ditambah 3k didotkan dengan vektor B, yaitu 3i ditambah 2j ditambah dengan k. Nah, cara mengalikannya itu sangat sederhana. Tinggal kita lihat yang sesamanya. I kita dotkan dengan sesamanya I. Kemudian J kita dotkan juga dengan sesama J. Dan yang K juga kita dotkan dengan sesama K. Oke. Mas, bagaimana jika I didotkan dengan J? I didotkan dengan J. Ingat ada dua. Jika dua vektor satuan didotkan, maka hasilnya 0. Maka yang perlu kita kerjakan, tinggal lihat sesamanya aja. I dengan I, J dengan J, dan K dengan K. Sehingga bisa kita peroleh hasilnya 1 didotkan dengan 3. Berarti hasilnya 3. 3i dot i 1 ditambah dengan 2j dikali 2j. Berarti 4j dot j, j dot j nya 1 ditambah dengan 3k dot k, berarti 3. Sehingga bisa kita peroleh nilai A dot B sama dengan 10. Sehingga kesimpulan yang bisa kita peroleh, jika ada dua vektor didotkan, maka akan menghasilkan besaran skalar, yaitu besaran yang hanya mempunyai nilai. Yang kedua, kita bicara mengenai perkalian silang. Apa itu perkalian silang? Perkalian silang atau cross product merupakan perkalian dua vektor yang menghasilkan besaran vektor. Contoh, ada dua vektor A dan B terpisah sejauh alfa, sudut sebesar alfa. Jika kedua vektor tersebut kita kalikan cross A cross B, maka nilainya sama dengan berapa nilai A dikalikan dengan berapa nilai B, kemudian dikalikan dengan sinus alfa. Oke, seperti ini. Oke. A harga mutlak ini menunjukkan besar atau nilai dari vektor A. Kemudian ada B harga mutlak, ini menunjukkan besar atau nilai dari vektor B. Oke. Selanjutnya kita bicara yang namanya vektor satuan. Sama seperti di perkalian dot, vektor satuan terdiri dari I, J, dan K. Sehingga jika kita punya vektor satuan I, J, dan K, jika arah putarannya searah jarum jam seperti ini, oke, maka nilainya positif. Tapi sebaliknya,
I, J, K. Jika arah putarannya berlawanan jarum jam, seperti ini, maka nilainya negatif. Oke, maksudnya gimana? Jika ada dua vektor satuan, kita kalikan cross, maka dia akan menghasilkan besaran vektor. Sehingga jika kita punya I dikrosskan dengan J, maka dia akan menghasilkan vektor K. Oke. Jika ada vektor J, kita crosskan dengan K, maka akan menghasilkan I. Dan jika kita punya vektor K dikrosskan dengan I, maka akan menghasilkan vektor J. Jadi searah putaran jarum jam maka bernilai positif. I dikrosskan dengan J maka akan menghasilkan K. K dikrosskan dengan I maka akan menghasilkan J, dan seterusnya. Sekarang yang satunya, jika ada I dikrosskan dengan K, maka nilainya minus J. K dikrosskan dengan J, maka nilainya sama dengan min I. Dan J dikrosskan dengan I, maka menghasilkan minus K. Jadi jika arah putarannya berlawanan jarum jam, I dikrosskan dengan K, maka hasilnya sama dengan minus J. Ada tanda minus di sini. Lantas bagaimana jika sesama vektor satuan dikrosskan? Jika ada dua vektor satuan yang sama-sama dikrosskan, misalkan I dikrosskan dengan I, hasilnya sama dengan 0. J dikrosskan dengan C, hasilnya juga sama dengan 0. Dan jika ada K dikrosskan dengan K, hasilnya sama dengan 0. Oke. Vektor satuan sejenis apabila dikrosskan nilainya sama dengan 0. Sebagai contoh misal, ada dua vektor. Vektor A, dia mempunyai persamaan posisi 1i ditambah dengan 2j ditambah dengan 3k. Kemudian vektor posisi B, 3i ditambah dengan 2j ditambah dengan k. Oke. Jika kita ingin mencari besarnya vektor A cross B, A vektor dikrosskan dengan B vektor, maka boleh kita tulis lagi I ditambah dengan 2J ditambah dengan 3K, 3I ditambah dengan 2J ditambah K. Oke. Sekarang perkalian secara SCTV. Jadi masing-masing ini kita kalikan. I kita kalikan, kemudian J juga kita kalikan, kemudian K juga kita kalikan, dan seterusnya. Sehingga bisa kita peroleh I dikrosskan dengan 3I berarti 0. Kemudian I dikrosskan dengan 2J berarti menghasilkan plus 2K. Kemudian I dikrosskan dengan K, maka menghasilkan min J. Oke. Sekarang yang kedua. Oke. 2J dikrosskan dengan 3I. Hasilnya 6. J cross I. Apa tadi? J cross I. Dia menghasilkan minus K. Kemudian 2J dikalikan 2J, 0. 2J dikalikan K,
J cross K, I. Oke. Sekarang yang 3K kita kalikan. 3K dikalikan dengan I. K cross I. K cross I tadi ini menghasilkan J, berarti 9J. Kemudian 3K dikalikan 2J, berarti 6 min 6I ditambah dengan 0. Sehingga bisa kita peroleh sesama I kita jadikan 1, I dengan I kita jadikan 1, J dengan J juga kita jadikan 1, begitu juga dengan K kita jadikan 1. 2I ketemu min 6, berarti min 4I. Kemudian min J ketemu 9J, berarti 8J. 2K ketemu min 6K, berarti min 4K. Sehingga kita peroleh besar dari A vektor dicrosskan dengan B vektor itu menghasilkan besaran vektor. Seperti ini. Baik adik-adik, kali ini kita akan bicara mengenai metode Sorus. Adapun cara yang lebih mudah dalam mengkalikan atau mengcrosskan dua vektor selain cara yang sebelumnya tadi, yaitu dengan menggunakan metode Sorus. Seperti yang sebelumnya tadi, kita sudah mengcrosskan antara dua vektor A dan B, dihasilkan nilai sebesar A cross B sama dengan min 4I plus 8J min 4K dengan menggunakan perkalian SCTV, silang, perkalian secara silang. Bagaimana jika kita menggunakan perkalian dengan menggunakan metode Sorus? Ada dua vektor A cross B seperti ini. Langkah pertamanya kita tulis dulu vektor satuannya. Ada I, J, K. I, J, K dari masing-masing vektor. Untuk vektor A, I-nya bernilai 1, J-nya bernilai 2, dan K-nya bernilai 3. Sedangkan untuk vektor B, I-nya bernilai 3, J-nya bernilai 2, dan K-nya bernilai 1. Sehingga boleh kita tulis untuk yang vektor A, 1, 2, 3. Sedangkan untuk yang vektor B, 3, 2, 1. Kemudian kita tambahkan lagi di samping kanan, yaitu vektor satuan dan I dan J. Seperti ini. Sehingga kita bisa tulis lagi, I-nya itu ada 1, 3, sedangkan J-nya ada 2, 2. Kita tulis di sini. Sehingga kita bisa ambil 1, 3, 2, 2. Oke. Langkah berikutnya, kita kalikan secara silang dari ujung I sampai ke bawah. Seperti ini ya adik-adik. Nah, 2 dikali 1, 2. Berarti 2I. Berikutnya, 3 dikalikan 3, 9. 9J. 2 dikalikan 1, 2. Berarti ini 2K. Habis serong ke kanan, sekarang gantian serong ke kiri. Yang mirip dengan lagunya Potong Bebek Angsa ya, Dedek. Serong ke kanan, serong ke kiri. Oke, sekarang yang serong ke kiri. Di sini ada 1J. Kemudian ada 6I, kemudian ada 6K. Oke, kita udah punya nilai yang serong ke kanan dan serong ke kiri. Lantas berikutnya diapain, Mas? Langkah berikutnya yaitu kanan dikurangi kiri. Hasil dari perkalian yang ada di serongkan ke kanan dikurangi dengan serong ke kiri. Seperti ini. Oke. Sehingga jika kita masukkan yang kanan mulai dari I dulu. Berarti ada 2I dikurangi dengan 6I. Kemudian yang J 9J dikurangi dengan J. Kemudian 2K dikurangi dengan 6K. Sehingga bisa kita peroleh
min 4i, kemudian ditambah 8c dikurangi dengan 4k. Oke. Terbukti ya. Jadi hasilnya sama. Oke. Yang kedua, semisal ada soal seperti ini. Contoh yang kedua. Ada dua vektor A, misalkan I ditambah dengan 2k. Dan vektor B, misalkan 3i ditambah dengan 4c. Bagaimana cara kita mengcrosskan kedua vektor tersebut? Caranya sama, kita bisa menggunakan metode Sorus. A cross B, kita tuliskan dulu IJK-nya. Berarti ini ada I, J, K, I-nya ini ada 1 untuk vektor A, kemudian K-nya 2. Bagaimana dengan nilai J-nya? Apabila tidak ada nilai J, maka kita bisa tuliskan angka 0. Seperti ini. Kemudian yang vektor B, 3i, 4c, 0k. Seperti sebelumnya, kita tambahkan di sebelah kanan ada vektor I dan J. Kita tuliskan lagi 1, 3, 0, 4. Kemudian kita serongkan ke kanan. Berarti 0 dikali 0, ya 0 ya. 0i 6c 4k. Sekarang gantian yang serong ke kiri. 0 dikalikan 1, 0c. 4 dikalikan 2, 8i. 3 dikalikan 0, berarti 0k. Oke, seperti ini. Kemudian A cross B bisa kita peroleh dari kanan dikurangkan dengan kiri. Kanan kurangi kiri. Sehingga 0i dikurangi dengan 8i ditambah dengan 6c dikurangi dengan 0c ditambah dengan 4k dikurangi dengan 0k, sehingga bisa kita peroleh min 8i ditambah dengan 6c ditambah dengan 4k. Inilah hasil dari A cross B. Bagaimana jika kita ingin mencari nilai dari A cross B? Jika kita ambil nilai A cross B harga mutlak, maka kita bisa mempitagoraskan akar dari xi kuadrat ditambah dengan yj kuadrat ditambah dengan 4k kuadrat, sehingga bisa kita peroleh akar dari min 8i kuadrat ditambah dengan 6c kuadrat ditambah dengan ini zk ya dedek, ini zk, sehingga kita masukkan 4k kuadrat. Masih ingat di pembelajaran perkalian dot, jika ada dua vektor satuan kita dotkan, itu nilainya sama dengan 1. C dot C atau C kuadrat nilainya sama dengan 1. Begitu juga dengan K dot K kuadrat itu sama dengan 1. Sehingga kita bisa peroleh di sini, berarti akar
Min 8 kuadrat itu 64 ditambah dengan 36 ditambah dengan 16. Maka kita peroleh hasilnya akar dari 16 116 satuan. Oke, thank you.